Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Saputra, mahasiswa D4 TKJMJ abad 9. Di sini saya akan menjelaskan observasi saya terhadap modul 5, array satu dimensi, karakter dan string. Oke, baiklah. Sebenarnya saya sudah mengerjakan beberapa semua kodenya ya, yang dari modul, dan saya kopikan di notepad. Ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah codingan untuk modul 5, semuanya udah saya kerjakan, saya taruh di sini. Jadi supaya cepat dan gampang jelasinnya. Oke, yang pertama untuk array sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan observasi saya. Jadi seperti biasa, kita menggunakan library saja, kodenya string sama string a. Ini akan nanti kita gunakan pada saat membagi fungsi string. Setelah itu, nah ini untuk array-nya sendiri, array satu dimensi. Jadi array ini penjelasnya adalah ini adalah variabelnya berisikan 5 urutan ya, 5 baris gitu. Nah, array itu sendiri sangat unik karena dia kalau 5 itu tidak diawali dari angka 1 tapi dari angka 0. Jadi ini adalah array ke indeks ke 0 gitu bilangnya, ini indeks kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, baik, kita akan coba. Nah, benar sekali. Jadi data ke 1 indeks ke 0, data ke 1 adalah 10 untuk memasukkannya. Nah, itu deklarasinya bisa banyak ya kalau untuk array. Ini adalah salah satu contohnya untuk pengulangannya. Oke, baik. Next, itu ada sebuah codingan. Nah, ini di sini ini dijelaskan sedikit. Di sini kita punya integer k dan bilangan array dengan para bilangan yang berisikan 6. Nah, di sini dari fungsi ini kita diminta untuk mengetikkan 6 buah bilangan yang akan diurutkan, dimasukkan ke dalam array bilangan, lalu akan diurutkan kembali. Kita masukkan, kita jalankan. Oke, ada error. Kenapa ada error? Oke, ternyata double sama rasa merah. Kita jalankan dulu. Oke. Nah, kita masukkan aja bilangan ke 1 ke 12, yang kedua. Nah, ini bilangan bulat ke 1 tapi indeksnya ke 0 ya, seperti biasa. Array itu dimulai dari 0. Kita masukkan lagi. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, karena kita ingin masukkan 5 bilangan, 6 bilangan bulat. Di sini array kita kasih 6. Jadi untuk pengulangannya yang pertama adalah k-nya sama dengan 0. Kenapa di sama dengan 0 ya? Karena untuk mempermudah aja ya, karena indeksnya mulai dari 0. Terus k lebih besar atau sama dengan 5. Setelah itu k ditambah 1 setiap pengulangan. Nah, ini baru kita akan scan F, memasukkan ini print F biasa menampilkan untuk memasukkan bilangan buat keberapa. Terus ini masukkan bilangannya, baru di bawah di print. Oke, kenapa tidak dimulai dari ini, tidak 6 atau ini tidak 1? Pertama, untuk memudahkannya, jadi bila kita ingin memasukkan bilangan 6 bilangan, jadi perhitungannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dari 0 ya, dari 0 maksudnya 6. Jadi bukan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan, karena indeks array itu sendiri berawal dari 0. Oke. Di modul sendiri itu ada berupa apa? Nah, kita suruh mengerjakan salah satu program untuk memasukkan password yang diantaranya password 1 nama awal, nama saya Ahmad, password 2 nama terakhir atau Redo gitu. Oke, kita coba aja buatnya.
Yang pertama deklarasikan adalah kita perlu char untuk array password 1. Nah, kita masukkan saja batasnya 10 baris, lalu password 2 kita masukkan juga 10. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengulangan. Kenapa dia akan mengulang? Karena pertama syaratnya tadi adalah kita pertama harus masukkan password pertama dulu, kedua masuk password kedua. Apabila 3 kali salah, maka akan mengeluarkan tulisan maaf, Anda gagal login. Nah, karena ini kita melakukan pengulangan. Seperti biasa kalau for itu menginteger ini. Oke, kita awal saja ini 1. Setelah itu kita masukkan 3, ini sama dengan 3. Nah, pertama yang perlu kita masukkan adalah password 1. Jadi saya akan mengeluarkan pengeluaran untuk perintahkan untuk masukkan password 1. Oke, lantas scan F. Oh, bukan scan F. Jadi ada fungsi khusus untuk array. Nah, makanya kita manggil library string. Karena untuk memasukkan string, jadi untuk memasukkan string ada satu fungsi khusus supaya enak menggunakan gets. Nah, gets kita masukkan variabel tadi pas 1. Oke. Nah, lalu yang kedua kita masukkan fungsi if. Jadi ketika dia sudah benar masukkan password pertama, dia akan masukkan password kedua. Oke. Nah, untuk membandingkan antara string 1 dan string 2 itu lumayan agak sulit fungsinya, berbeda dengan membandingkan integer 1 dan integer 2 gitu. Nah, jadi ada fungsi khusus menggunakan strcmp. Nah, di sini strcmp ini nilainya apabila dia benar atau mirip itu akan 0 dan salah itu akan 1. Oke, kita coba saja. Kita akan membandingkan password pertama 1 dengan nama saya. Jadi password pertama itu bukan nama depan saya, Ahmad. Nah, lalu tadi karena kita ingin bunyi benar, kita masukkan 0. Nah, jadi penjelasan adalah pembandingan antara password 1 dan Ahmad, apabila benar dia akan masuk angka 0. Nah, apabila dia masuk angka 0, maka kita akan meminta dia untuk masukkan password kedua. Ups, iya, jangan lupa titik komanya. Nah, kita masukkan lagi menggunakan fungsi gets lagi password kedua. Oke. Nah, di sini kita melakukan perbandingan lagi. Perbandingan apa ya? Perbandingan untuk menentukan kalau gimana kalau password kedua itu benar. Oke. Pas 2 koma rindu aja ya gitu. Oke, sama. Maka dia akan menghasilkan perintah selamat berhasil. Nah, kalau sudah dimulai ini udah jalan. Jadi nama password pertama kita tadi apa? Ahmad. Password kedua kita Ridho. Oke, selamat Anda berhasil login. Tulisannya benar kan? Adapun dia akan terus mengulang lagi sampai dengan karena kita tidak menentukan ini ya, apa namanya, batasnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita tentukan batas. Kita akan membuat fungsi
Jadi if lagi i sama dengan 3, maka ini ketika dia salah memasukkan 3 kali password, maka dia akan bilang kali salah masukkan password. Oke, nah misalnya salah, nah dia akan itu Anda gagal login, lalu akan tertutup. Nah, ini jadi fungsi sederhana seperti yang di latihan. Jadi masukkan password pertama, password kedua, lalu apabila 3 kali dia akan gagal masukkan password. Nah, maksudnya dia akan menuliskan Anda gagal login. Oke, coba ini aja ya, kita coba pakai. Jadi, nah ini oke, nah berarti kita ingin setelah dia ini kita pindah lagi ke atas. Setelah dia selesai, dia akan langsung keluar. Nah, jadi kita masukkan aja i-nya, kita jadikan 3 setelah dia masuk login. Oh iya, ini juga kita harus jadikan di bawah 3. Kenapa? Karena oh iya, ini jadi berapa? Jadi oh, ini kan 3 kali kesempatannya, jadi kita harus 4. Oke, nah ini kita masukkan di bawah saja. Nah, jadi oke, kita coba lagi. Nah, itu seperti biasa kalau dia berhasil, dia langsung keluar tadi kan, nggak harus ngulang lagi. Oke, nah yang coba kita salahkan ini, kita masukkan lagi, salah, dia akan langsung ulang. Kalau kita salah, dia langsung gagal login. Oke, kita coba ulang. Jadi itu sekian. Mungkin programnya belum terlalu sempurna, tapi menurut saya sudah cukup lumayan lah gitu kan untuk awal-awal ini. Oke, next kita akan lanjutkan ke satu program singkat. Nah, ini udah saya buat juga programnya, jadi menukarkan 2 buah bilangan, menambahkan nomor depan gitu kan. Itu udah saya buat di maaf kita ya sudah saya buat sedikit untuk menukarkan nama depan dan nama belakang. Hasilnya adalah seperti ini. Tuh, dia akan tertukar. Oke, penjelasan singkatnya, jadi saya memberikan 4 buah array, kata 1, kata 2, A dan B, dimana secara copy 1 adalah Ahmad, 2 adalah Rido. Nah, sini adalah awal yang belum ditukar. Nah, di sini saya mulai menukarnya menggunakan str copy A, B. Saya masukkan dulu fungsi A, lalu masukkan fungsi B, baru ditukar lagi di kata 1 dan kata 2, dibalik aja gitu. Memang nggak terlalu rumit, tapi hasilnya ya seperti yang di latihan. Mungkin itu saja untuk modul 5. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan.
Jakarta. Mohon maaf bila ada kesalahan.